Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafa Putri Najela dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1559. A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan Kabinet Parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu sejak saat itulah jatuh bangun Kabinet Pemerintahan di Indonesia Perubahan UUD. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa demokrasi liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal. Ketika Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, UUD yang digunakan sebagai landasan hukum Republik Indonesia bukan kembali UUD 1945 sebagai mana yang ditetapkan oleh PPKI pada awal kemerdekaan, namun menggunakan UUD sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut UUD sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya kabinet disusun menurut perimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dan sewaktu-waktu dapat dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Salah satu ciri yang nampak dalam masa ini adalah sering terjadi penggantian kabinet. Mengapa sering terjadi penggantian kabinet? Hal ini terutama disebabkan adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang ada. Perbedaan di antara partai-partai tersebut tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik sehingga dari tahun 1950 sampai tahun 1959 terjadi silih berganti kabinet, mulai kabinet Natsir atau Masyumi 1950 sampai 1951, Kabinet Ali Sastromijoyo I atau PNI 1959 sampai 1959, Kabinet Burhanuddin Harapan atau Masyumi 1955 sampai 1956. Latar belakang masalah dalam pembentukan kabinet sering kali menjadi faktor yang menyebabkan goyah dan jatuhnya kabinet. Hal ini terlihat ketika kabinet Natsir menjalankan pemerintahnya. Kelompok oposisi segera melancarkan kritik terhadap jalannya pemerintahan Natsir. Kabinet Natsir diharapkan pada mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintahan mencabut Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1950 tentang pemilihan yang sudah dibentuk atas dasar Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1950 oleh Kabinet Hatta, supaya diganti dengan undang-undang yang baru yang bersifat demokratis, karena dalam PP Nomor 39 dalam menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat. Jatuhnya Kabinet Natsir membuat Presiden Soekarno mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin partai untuk memilih tim formatur kabinet yang kemudian menghasilkan Kabinet Sukiman pada
pada tanggal 26 April 1951. Kabinet Sukiman didukung oleh dua partai besar, Masyumi dan yang duduk dalam pemerintahan berusaha merealisasi program politik. Hal ini merupakan benih-benih keretakan yang melemahkan kabinet. Kebijakan lain yang menimbulkan masalah dalam hubungan antara pemerintahan dan parlemen adalah ketika Menteri Kehakiman Muhammad Yamin membebaskan 950 orang tahanan SOB atau Stad van Oorlog en Beleg, negara dalam keadaan bahaya perang, tanpa persetujuan Perdana Menteri dan anggota kabinetan lainnya. Kebijakan ini ditentang oleh Perdana Menteri Sukiman dan kalangan militer yang mengakibatkan Muhammad Yamin meletakkan jabatannya sebagai Menteri Kehakiman. Kondisi Kabinet Sukiman makin terguncang ketika muncul mosi tidak percaya dari Sunarjo atau PNI. Munculnya mosi ini berkaitan dengan penandatanganan Perjanjian Mutual Security Acts atau MSA antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Merle Conran, Duta Besar Amerika Serikat. Kabinet ini memiliki tugas pokok menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstitusi. Namun sebelum tugas ini dapat diselesaikan, kabinet ini harus meletakkan jabatannya. Faktor yang menyebabkannya antara lain peristiwa 17 Oktober 1952. Pada saat itu, ada desakan dari pihak tertentu agar Presiden Soekarno segera membubarkan parlemen yang tidak lagi mencerminkan keinginan rakyat. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh golongan tertentu dalam tubuh TNI AD untuk kepentingan sendiri. Keberlangsungan Kabinet Wilopo semakin terancam ketika terjadi peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa ini terkait dengan pembebasan tanah milik Deli Planter Vereniging atau DPV. Tanah ini sebelumnya sudah digarap penduduk, kemudian diminta untuk dikembalikan kepada DPV. Jatuhnya Wilopo membuat Presiden Soekarno mengalihkan pendapatan ke partai lain. Setelah Masyumi dan PNI mengalami kegagalan, Presiden menetapkan Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya atau PIR, dan kabinet-kabinet ini bertujuan melanjutkan tugas Kabinet Wilopo, menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota Dewan Konstitusi. Tidak lama berselang sewaktu itu, kabinet akhirnya menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada tanggal 24 Juli 1955. Setelah Kabinet Ali Sastroamidjojo I dinyatakan demisioner, Hatta selaku pejabat Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji. Kabinet Burhanuddin berharap mempunyai tugas penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Tugas tersebut berhasil dilaksanakan meskipun harus memulai rintangan-rintangan yang berat. Pada tanggal 27 September 1955, pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen berhasil dilangsungkan dan memilih anggota Dewan Konstitusi dilakukan pada 15 Desember 1955. Setelah menyelesaikan tugasnya, Kabinet Burhanuddin meletakkan jabatannya. Kemudian dibentuk suatu kabinet baru berdasarkan kekuatan partai politik yang ada dalam parlemen baru hasil pemilihan umum. Pergolakan politik dan keadaan keamanan yang semakin memburuk telah mendorong Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Sejak saat itu, Presiden Soekarno mengambil alih pemerintahan dan mendorong dilaksanakannya demokrasi terpimpin, suatu konsep demokrasi yang sangat diidamkan oleh Soekarno namun sangat ditentang oleh Hatta.
Penunjukan tim formatur untuk membentuk kabinet setelah pemilihan umum 1955 agar berbeda dengan sebelumnya. Setelah pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno menunjuk partai pemenang pemilu sebagai pembentuk formatur kabinet. Menyikapi hal tersebut, Presiden Soekarno kemudian berusaha mendesak para tokoh partai PNI, Masyumi, NU, dan PSII agar mau menerima wakil PKI ataupun simpatisannya untuk duduk dalam kabinet. Dalam menjalankan programnya, Kabinet Ali II muncul berbagai peristiwa-peristiwa baru, antara lain gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian Barat yang akhirnya membatalkan perjanjian KMB. Munculnya masalah anti-Cina di antara kalangan rakyat yang kurang senang melihat kedudukan istimewa golongan ini dalam perdagangan. 2. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Atta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk memudahkan dapat mengukur kekuatan perjuangan kita. 3. Pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan Dewan Konstitusi. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pelaksanaan pemilihan umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan umum 1955 merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Presiden Soekarno dalam pidatonya di Istana Negara dan Parlemen pada 17 Agustus 1955 menegaskan bahwa pemilihan umum jangan diundurkan barang sehari pun, karena pada pemilihan umum itulah rakyat akan menentukan hidup kepartaian kita yang tidak sewajarnya lagi. Rakyatlah yang menjadi hakim. Dalam sidang-sidang Dewan Konstitusi yang berlangsung sejak tahun 1956 hingga Dekret Presiden 5 Juli 1959 tidak menghasilkan apa yang diamatkan untuk UUD 1950. Dalam upaya untuk menyelesaikan perbedaan pendapat terkait dengan masalah dasar negara, kelompok Islam mengusulkan kepada penduduk Pancasila tentang kemungkinan dimasukkannya nilai-nilai Islam ke dalam Pancasila. Menyikapi usulan Presiden, Dewan Konstitusi mengadakan pemusyawarahan dalam bentuk pemandangan umum. Mencari sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Soumitro Djojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Gagasan Soumitro kemudian dituangkan dalam program Kabinet Natsir dalam wujud perencanaan Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP, yang sering disebut juga dengan Plan Soumitro.
Usaha lain yang dilakukan pemerintahan untuk meningkatkan penguasaan pribumi dilakukan melalui gerakan ASAT. Pemerintahan, selain melakukan upaya perbaikan jangka panjang, juga melakukan upaya perbaikan jangka pendek untuk menguatkan perekonomian Indonesia. Upaya pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui program pembangunan rencana 5 tahun 1956 sampai 1960 yang disiapkan oleh Biro Perencanaan Nasional atau BPN yang dipimpin oleh Juanda. 2. Sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintahan Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB yaitu meningkatkannya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun utang dalam negeri. Permasalahan yang dihadapi pemerintahan Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harapan, Indonesia mengisi delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1959. Rencananya persetujuan FINEK yang dilakukan Indonesia terhadap pemerintahan Belanda adalah sebagai berikut. A. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. B. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan oleh hubungan bilateral. C. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Upaya yang dilakukan lainnya adalah upaya pembentukan Biro Perancangan Nasional pada masa Kabinet Ali II dengan tugas merancang pembangunan jangka panjang. Kondisi ini mendorong meningkatnya prosentasi defisit anggaran pemerintahan dari angka 20% di tahun 1950 dan 100% di tahun 1960. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.